Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 341-345. Lindong memandang pemuda di depannya. Dia baru saja selesai mengatakan ini dan juga mengamati Yang Fan dengan kekuatan mentalnya. Jika Yang Fan mengalami perubahan suasana hati seperti kebencian, maka Lindong tidak akan pernah terus menggunakannya. Namun, Yang Fan hanya menunjukkan kegugupan. Dia mungkin takut akan memecatnya, jadi dia menekankan bahwa dia akan membantu bibinya dan yang lainnya serta mengelola hotel dengan baik. Bagi Lindong, dalam merekrut orang, kemampuan bukanlah yang terpenting adalah karakter. Betapapun kuatnya dia, jika mentalitasnya tidak benar, dia pasti tidak akan bisa menggunakannya. Karena dia berbeda dengan bos lainnya, bos lain, selama Anda mampu dan bisa memberikan keuntungan besar bagi mereka, mereka akan menutup mata meski ada masalah. Tapi Lindong tidak membutuhkannya, dan dia tidak membutuhkanmu untuk mendapatkan banyak uang untuknya, karena dia sudah menghabiskan semua uangnya, jadi apa gunanya terus menghasilkan uang? Dilihat dari penampilan Yang Fan barusan, lumayanlah. Anda dapat terus menyebutkannya, warung sebesar Donglai Capital membutuhkan terlalu banyak orang. Golden Leaf Hotel hanyalah aset Donglai Capital yang paling tidak mencolok. Yang Fan, aku akan menyerahkan pengelolaan Hotel Daun Emas kepada bibiku dan mereka nanti. Kamu tidak lagi menjadi manajer umum. Apakah kamu tidak punya ide? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Direktur Lin, saya hanya pekerja paruh waktu. Meskipun agak menipu untuk mengatakan bahwa cara kerjanya sama dimanapun saya bekerja, saya akan mematuhi pengaturan Anda, tidak peduli posisi mana yang saya ambil. Saya akan melakukan pekerjaan saya terbaik. Yang Fan berkata dengan rendah hati. Lumayan, sikapmu sangat baik. Jangan khawatir, Donglai Capital adalah perusahaan besar dengan aset triliunan. Di masa depan, akan meningkat menjadi puluhan triliun atau ratusan miliar. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kamu untuk pamer, Jinye Hotel hanyalah sudut yang paling tidak mencolok. Jika kamu keluar dan melihat-lihat, mungkin kamu akan mendapatkan lebih banyak. Saya akan menelepon Zhao Xuan di malam hari akan mengatur pertemuan untukmu. Posisi yang cocok pasti tidak akan lebih rendah dari yang sekarang. Bekerja keras, Donglai Capital tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kata Lindong puas. Terima kasih, Direktur Lin, saya pasti akan memenuhi harapan Anda. Yang Fan membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat. Awalnya saya berpikir akan baik jika mempertahankan posisi wakil presiden, tapi saya tidak menyangka akan dipromosikan. Sebagai manajer Golden Leaf Hotel di bawah Donglai Capital, dia harus menyadari kekuatan Donglai Capital. Jika Anda mengambil langkah ini sekarang, akan ada lebih banyak ruang untuk pengembangan di masa depan. Oke, pergi dan minta bibiku dan yang lainnya untuk datang. Ya, Direktur Lin. Tidak lama kemudian, keluarga Liu Yanmei dan Lin Guoying tiba. Xiao Dong, kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak menelepon bibimu? Kata Liu Yanmei begitu dia memasuki pintu. Ya, Xiao Dong, kamu sudah lama tidak kembali. Meskipun kamu memiliki karir yang hebat, kamu juga harus memperhatikan kesehatanmu. Kecuali mereka berdua, yang lain berhati-hati dan tidak berani berbicara. Saat mereka belajar lebih banyak tentang kekuatan Lindong, kecuali Liu Yanmei dan Lin Guoying, orang lain menjadi semakin takut secara psikologis terhadap Lindong. Perbedaan status yang sangat besar ini membuat mereka semakin menurunkan postur tubuh mereka. Hanya Liu Yanmei dan Lin Guoying yang merasa bahwa meskipun Lindong punya masa depan, dia akan tetap menjadi keponakan mereka. Terlebih lagi, mereka percaya bahwa mereka tidak pernah memperlakukan Lindong dengan buruk. Sebagai tetua Lindong,
mereka tidak perlu tunduk di hadapannya. Bibi, Bibi, cepatlah duduk. Aku baru saja kembali. Aku sibuk di Kyoto akhir-akhir ini dan aku tidak punya waktu untuk kembali dan menemuimu. Lindong berdiri dan berkata. Dia bisa mengudara di depan siapapun, tapi dia tidak bisa mengudara di depan bibi dan bibinya. Kedua orang ini juga merupakan orang yang harus dia hormati dalam hidupnya. Tanpa mereka, Lindong masih tidak tahu apakah dia masih hidup sampai sekarang. Kalaupun dia bertahan sampai sekarang, psikologinya mungkin sudah gelap dan menyimpang. Lalu berapa lama kamu berencana untuk tinggal ketika kamu kembali kali ini? Liu Yanmei bertanya. Tergantung situasinya, mungkin hanya beberapa hari. Ayo makan dulu, aku akan memberitahumu sesuatu nanti. Kedua keluarga, Jia Lindong, mulai makan. Sebuah meja besar berisi makanan terbaik. Semuanya disiapkan sesuai dengan standar terbaik hotel. Setelah makan, Lindong meletakkan sumpitnya dan bertanya, Bibi, Bibi, bagaimana kondisi kerjamu sekarang? Lumayan. Apakah operasional hotel sudah beres? Seharusnya hampir sama. Bagus. Aku akan memisahkan Golden Leaf Hotel dari Donglai Capital dan menyerahkannya kepadamu. Golden Leaf Hotel itu milik kalian berdua, dan semua uang yang kalian hasilkan adalah milik kalian. Masing-masing dari kalian memegang 50% saham. Kedua keluarga yang hadir pun kebingungan. Semua merasa sedikit pusing. Lindong sebenarnya ingin memberikan Golden Leaf Hotel kepada mereka. Ini adalah hotel berbintang yang bernilai hampir 20 miliar, dengan keuntungan tahunan beberapa miliar, satu-satunya di seluruh provinsi Jiangnan. Xiao Dong, ini tidak akan berhasil, kita tidak bisa memilikinya. Liu Yanmei segera menolak. Sekarang mereka dapat menerima gaji bulanan jutaan setiap bulan, yang cukup untuk mereka belanjakan, dan mereka tidak dapat lagi meminta barang-barang Lindong. Xiao Dong, kami tidak bisa memilikinya, ini bagus seperti sekarang. Keluarga kami memiliki penghasilan 2 juta setiap bulan, itu sudah cukup. Kami tidak bisa membelanjakannya lagi, Lin Guoying juga berkata. Bibi, Bibi, dengarkan aku, kamu sudah lama bekerja di sini. Dan kamu harus mengetahui sebagian kekuatan Donglai Capital. Hotel ini bukan apa-apa bagiku. Kamu semua adalah favoritku. Sayangku, kamu telah berkontribusi sangat berarti bagi saya untuk berada di tempat saya sekarang. Jadi sebaiknya Anda menerimanya. Kalau tidak, saya tidak akan merasa kasihan pada diri saya sendiri. Ini, kata Liu Yanmei dan Lin Guoying, meliriknya. Oke. Xiao Dong, kami akan mengambilnya. Meskipun kamu memiliki karir yang besar sekarang, jangan terlalu lelah. Jika kamu membutuhkan hotel ini di masa depan, kami dapat mengembalikannya kapan saja. Anggap saja sebagai kami menyimpannya untuk Anda. Itu bisa dianggap meninggalkan jalan keluar bagi Anda. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. 1 detik, ada ratusan juta orang. Dan ada banyak orang yang kehilangan segalanya di detik berikutnya. Perhatikan, ini akan selalu menjadi rumahmu. Oke, saya mengerti Bibi. Saya akan meminta pengacara untuk datang dan memisahkan Hotel Golden Leaf nanti. Dan kemudian memberikan sahamnya kepada kalian berdua. Yang hadir bersemangat, tubuhnya sedikit gemetar. Kini kedua keluarga mereka masih memiliki kekayaan puluhan juta. Setelah hari ini, mereka akan segera bernilai puluhan miliar. Lompatan semacam ini lebih ajaib daripada ajaib. Dan ini semua diberikan oleh pemuda di depan saya. Identitas mereka akan berbeda mulai sekarang. Dengan instruksi Lindong, prosedurnya selesai dengan cepat, dan semuanya selesai hanya dalam 1 sore. Mulai saat ini, Golden Leaf Hotel bukan lagi milik Donglai Capital, melainkan milik Liu Yanmei dan Lin Guoying. Tentu saja,
Aset yang hanya berjumlah 20 miliar ini tidak berarti apa-apa bagi Lindong. Baginya, uang adalah sesuatu yang eksternal, dan kekuatan adalah miliknya. Bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda adalah hal terpenting saat ini. Keesokan harinya, Lindong mendapat hari libur. Pada malam hari, Senhao Poin telah melampaui angka 3000. Dia juga menghabiskan 3000 poin ilahi tanpa ragu-ragu untuk meningkatkan fisiknya. Fisik yang semula berada di tingkat ketiga tingkat dewa tiba-tiba mencapai tingkat dewa. Saya merasa kekuatan saya meningkat terlalu banyak. Sekarang, meskipun dia adalah penjaga dalam daftar dewa, dia tetaplah makhluk yang sangat kuat. Meskipun dia tidak terkalahkan seperti Song Siming, yang bisa mengalahkan 9 lawan 1, dia masih jauh lebih kuat daripada penjaga biasa di daftar dewa. Sedangkan untuk kekuatan spesifiknya, masih perlu diverifikasi dalam pertarungan sebenarnya. Singkatnya, begitu Lindong mengungkapkan kekuatan penuhnya sekarang, dia pasti akan mengejutkan semua orang. Hari lain telah berlalu. Hari ini, keluarga Lu di Jiangcheng, Provinsi Jiangnan dihiasi dengan lentera dan dekorasi warna-warni, dan penuh kegembiraan. Hampir semua keluarga terkemuka di Jiangnan datang ke keluarga Lu satu demi satu. Karena hari ini adalah hari ulang tahun keluarga Lu yang ke-10, dan juga hari di mana keluarga Lu memimpin pembentukan aliansi untuk bersama-sama melawan keluarga Wang dan keluarga Kong. Saat ini, keluarga Wang dan keluarga Kong yang tertutup bersatu dengan sengit dan memiliki kecenderungan kuat untuk menyatukan Provinsi Jiangnan. Bahkan Fang Zhengguo, gubernur Provinsi Jiangnan, tidak berani menyinggung perasaan. Hal ini membuat semua keluarga merasakan krisis. Mereka harus mengesampingkan dendam masa lalu dan tetap bersatu demi kehangatan, agar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, keluarga Kong terlalu berkuasa. Meski semua orang bersatu, peluang menangnya tidak besar. Namun semua kekuatan besar di Provinsi Jiangnan memiliki hubungan dengan orang-orang di atas. Hanya dengan kerjasama semua orang dan menarik perhatian para pemimpin tertinggi Tiongkok, keluarga Wang dan keluarga Kong dapat dibendung. Ini juga merupakan tujuan persatuan mereka. Pagi-pagi sekali, Lu Chen dan Lu Xiao muncul di pintu rumah keluarga Lu, berpakaian lengkap untuk menyambut perwakilan kekuatan utama. Pada dasarnya kepala keluarga hadir bersama ahli waris. Banyak anak muda yang datang ke keluarga Lu bersama ayah atau kakek mereka menjadi cerah ketika mereka melihat Lu Xiao. Meskipun Lu Xiao belum terlalu tua sekarang, dia sudah sangat cantik. Apalagi setelah mengganti bajunya, dia terlihat langsing dan anggun, yang menarik perhatian anak muda. Beberapa kepala keluarga juga mempertimbangkan jika keluarga Lu benar-benar dapat bertahan dari krisis ini, mereka mungkin akan datang untuk melamar dan memfasilitasi pernikahan antara kedua keluarga. Ada lebih dari satu keluarga yang berpikiran seperti ini. Tentu saja, ini juga harus didasarkan pada fakta bahwa keluarga Lu dapat bertahan dari krisis ini, jika tidak semuanya akan berhenti bicara. Saat ini, semua anak keluarga Lu telah kembali, baik langsung maupun agunan, karena lelaki tua itu telah pulih dan tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Lu yang berani melanggar perintah lelaki tua itu. Pada siang hari, 7 meja duduk di halaman villa keluarga Lu. Namun, 3 meja ditempati oleh keluarga Lu. Keluarga Lu masih sangat makmur, namun kebanyakan dari mereka adalah playboy. Yang lainnya adalah perwakilan dari keluarga terkemuka di Provinsi Jiangnan. Generasi tua duduk bersama, generasi muda duduk bersama. Ada kejadian saat kami sedang duduk, beberapa ahli waris keluarga hampir bertengkar untuk memperebutkan kursi di sebelah Lu Xiao. Ini menunjukkan popularitas gadis kecil Lu Xiao.
Sementara semua orang bersiap untuk makan, saya tidak tahu siapa yang berteriak. Presiden Fang ada di sini. Semua orang berdiri dan melihat ke arah pintu. Benar saja, kami melihat Kepala Provinsi Jiangnan Fang Zhenguo masuk. Para kepala dan ahli waris keluarga besar segera meninggalkan tempat duduknya dan berkumpul untuk menyapa. Chief Fang adalah tokoh besar yang langka. Meskipun kekuasaannya di keluarga Kong membuatnya agak tidak berdaya, keluarga Kong tidak berani menyinggung perasaannya sesuka hati. Bagaimanapun juga, orang yang berdiri di belakangnya adalah Hua Xia. Begitu mereka benar-benar bubar, keluarga Kong tidak akan mampu menahan tekanan dari seluruh Tiongkok. Presiden Fang ada di sini, keluarga Lu sedang berkembang pesat. Lu Rui, lelaki tua dari keluarga Lu, segera berdiri untuk menyambutnya. Meskipun dia yang tertua, Fang Zhenguo adalah panglima tertinggi Provinsi Jiangnan, dan statusnya jauh lebih tinggi dibandingkan ketika dia berada di kelompok operasi khusus. Beraninya dia mempercayainya. Terlebih lagi, fakta bahwa Fang Zhenguo datang hari ini memberi banyak perhatian pada keluarga Lu. Ia juga memberikan suntikan di lengan ke dalam upaya bersama berikutnya untuk melawan keluarga Kong dan Wang. Tuan Lu, Anda sangat sopan. Ketika Tuan Lu terluka parah dan sekarat demi Hua Xia, kami mengagumi kebenarannya. Fang Zhenguo juga berkata dengan sopan. Dia diperintahkan oleh Lindong untuk datang ke keluarga Lu untuk menjaga ketertiban, dan dia tidak bisa membiarkan orang biasa tahu tentang para pejuang. Namun, Lu Family Manor dibangun di puncak gunung, dan orang-orang yang dapat tinggal di sini dikelilingi oleh orang-orang terkemuka di Jiangcheng. Tidak akan ada orang biasa sama sekali. Jadi pada dasarnya tidak perlu memblokirnya. Tuan Fang, Anda mencoba menyinggung perasaan saya. Silakan duduk. Tuan Lu memberi isyarat mengundang. Sepanjang perjalanan, Fang Zhenguo disambut oleh seluruh pimpinan kekuatan besar di Provinsi Jiangnan. Halo, Tuan Fang. Halo, Tuan Fang. Halo, Tuan Fang. Dia kenal banyak orang di sini. Bersama-sama, orang-orang ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Kong, mereka masih tertinggal jauh. Ketika dua kekuatan bertabrakan, hal pertama yang dibandingkan adalah kekuatan tempur teratas. Hanya ketika kekuatan tempur teratas sama atau tidak jauh berbeda, kekuatan berikut akan dibandingkan. Setelah kekuatan tempur teratas disalahgunakan sepenuhnya, hampir tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi. Alasan mengapa keluarga Kong sekarang dapat membuat semua kekuatan besar di Provinsi Jiangnan begitu menakutkan adalah karena kekuatan tempur teratas terlalu kuat. Dan ada lebih dari satu kekuatan tempur di peringkat teratas naga. Dan tidak ada seorang pun yang berada di peringkat teratas peringkat naga di seluruh Provinsi Jiangnan. Fang Zhenguo berjalan ke meja utama. Orang-orang di meja ini hampir merupakan pemimpin kekuatan terbesar di Provinsi Jiangnan. Tuan Fang, silakan duduk, kata Tuan Lu. Kursi utama di meja utama masih kosong. Hanya Fang Zhenguo yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Bahkan jika Tuan Lu duduk, semua orang akan merasa tidak puas. Bagaimanapun, Tuan Lu sudah tua dan terluka parah, jadi dia tidak lagi dalam kondisi puncaknya. Tapi Fang Zhenguo melihatnya dan menemukan bahwa dia duduk di sebelah kursi utama bukannya duduk di kursi utama. Direktur Fang, silakan duduk. Beberapa pemimpin kekuatan kuat lainnya yang berdiri berkata serempak. Tidak, tolong jangan coba-coba menyinggung perasaanku. Aku tidak berani duduk dalam posisi ini hari ini. Fang Zhenguo menolak sambil tersenyum. Candaan, anggota Dewan Lem Donglin akan segera hadir. Jika dia duduk, di mana dia akan duduk saat Lindong datang? Bukankah ini tidak menyenangkan? Saat ini, satu-satunya orang di Tiongkok yang dapat menekan Lindong adalah Song Simin dan Song Lao.
Dua penjaga tingkat daftar dewa lainnya, Chu Xiongzu dan Sui Gang, mungkin tidak mampu menstabilkan Lindong. Tuan Fang bercanda, Anda bahkan tidak berani duduk dalam posisi ini. Siapa lagi yang berani duduk dalam posisi ini? Benar. Tuan Fang, kursi ini disiapkan untuk Anda. Jika Anda tidak berani duduk, siapa di antara kita yang memenuhi syarat untuk duduk? Saya tidak berani duduk di posisi apapun. Adapun siapa yang memenuhi syarat untuk duduk, nanti Anda tahu, kata Fang Zhenguo. Semua orang kaget saat mendengar ini. Apakah ada orang penting yang datang hari ini? Bisakah Fang Zhenguo begitu dihormati? Jelas bukan orang biasa. Siapa ini? Apakah ada tokoh nomor 1 di provinsi Jiangnan? Atau seseorang yang dikirim dari atas, tepat ketika semua orang bertanya-tanya siapa orang penting ini? Beberapa orang lagi masuk melalui pintu. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 50-an. Di belakang mereka ada dua lelaki tua dan beberapa anak muda. Semua orang memandang orang asing ini dengan rasa ingin tahu. Secara umum, pada jamuan makan seperti ini, orang yang muncul belakangan memiliki status lebih tinggi. Mereka yang berstatus lebih rendah seringkali datang lebih awal. Orang-orang ini berani muncul di belakang Fang Zhenguo. Apakah karena tidak mengerti atau karena identitasnya mengejutkan? Setelah Fang Zhenguo melihat orang-orang ini, matanya menyusut. Sebagai gubernur provinsi Jiangnan, dia tentu mengenal orang-orang ini. Pria di depan datang menemuinya beberapa hari yang lalu, mencoba untuk memenangkan hatinya. Orang-orang ini adalah keluarga Kong. Keluarga penyendiri yang baru-baru ini membuat takut semua keluarga besar di provinsi Jiangnan. Pemimpinnya adalah Kong Fanlin, kepala keluarga Kong, pria super kuat di puncak peringkat naga. Kong Fanlin membawa kedua tetua dan keturunan langsung keluarga Kong langsung ke meja utama. Apakah ini kursi yang disediakan untukku? Kalau begitu aku tidak akan sopan, kata Kong Fanlin langsung sambil duduk di meja utama. Tindakannya menimbulkan ketidakpuasan di antara semua orang yang hadir. Orang-orang ini adalah pemimpin kekuatan besar di provinsi Jiangnan, dan mereka harus memiliki penglihatan yang baik. Dari penampilan Fang Zhenguo, mereka dapat mengatakan bahwa orang ini jelas bukan orang hebat yang ingin ditunggu oleh Fang Zhenguo. Jika tidak, dia akan berdiri untuk menyambutnya. Dan hampir semua pemimpin kekuatan besar di provinsi Jiangnan ada di sini, di mana muncul satu lagi. Atau mereka bukan dari provinsi Jiangnan, orang-orang dari provinsi lain datang ke wilayah provinsi Jiangnan dan berani duduk di atas tahta. Apakah orang ini sakit jiwa? Saat beritanya tersebar, di manakah wajah orang-orang ini akan ditempatkan? Siapa kamu? Apakah ini tempat di mana kamu bisa duduk? Bahkan Direktur Fang tidak berani duduk. Bagaimana orang sepertimu bisa duduk di sana? Ya. Mengapa kamu tidak segera bangun? Disinilah kepala Fang meninggalkannya untuk orang-orang besar yang akan datang. Jika kamu tidak bangun, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Apa yang ingin Anda lakukan dengan bersikap kasar? Saya benar-benar ingin mencobanya. Bagaimana menurut Anda, Presiden Fang? Mengapa Anda tidak menyapa? Kong Fanlin berkata dengan santai dengan kaki di atas meja. Dia bahkan mengarahkan telapak kakinya ke arah Fang Zhenguo. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius Fang Zhenguo. Juga, sebagai kepala keluarga Kong, dia berada di peringkat teratas peringkat naga. Menurutnya, Fang Zhenguo hanyalah sampah di tahap awal peringkat naga. Jika Fang Zhenguo bukan panglima tertinggi provinsi Jiangnan di Tiongkok, dan Tiongkok memiliki Song Simin, sosok pemimpin yang tiada taranya, dia bisa saja menghancurkan Fang Zhenguo sampai mati dengan satu tangan. Tuan Kong, ini Tiongkok, ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Tolong jangan membuat kesalahan. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Fang Zhenguo tanpa ekspresi. Kepala keluarga Kong,
Semua orang yang hadir kaget. Mereka semua memandang pria yang duduk di meja utama dengan kaki di atas meja karena terkejut. Saat ini, hanya ada satu kekuatan di Provinsi Jiangnan yang berani berbicara dengan Fang Zhenguo seperti ini, yang juga dikenal sebagai kepala keluarga Kong. Itulah keluarga yang tersembunyi, keluarga Kong. Keluarga jugalah yang membuat mereka gelisah akhir-akhir ini. Inilah tujuan mereka menghadiri perjamuan ini. Tanpa diduga, keluarga Kong datang. Kedua kepala keluarga yang baru saja memarahi Kong Fanlin kini pucat dan gemetar ketakutan. Mereka ingin menamparkan wajah mereka sendiri. Keluarga Kong, keluarga penyendiri yang dijauhi oleh seluruh kekuatan di Provinsi Jiangnan, baru saja memarahi kepala keluarga Kong. Bukankah ini meminta kematian? Jadi bagaimana jika ini adalah Tiongkok? Fang Zhenguo, apakah kamu belum jelas? Tiongkok sekarang didukung oleh Song Siming saja. Setelah Song Siming meninggal, apakah hanya 2 penjaga tingkat daftar dewa di Tiongkok yang dapat menekan begitu banyak sekte tersembunyi? Dan keluarga? Apa yang kamu impikan? Tiongkok akan menjadi dunia kita saat itu? Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan sisi gelap dan bergabung dengan sisi baiknya sesegera mungkin. Saran Kong Fanlin. Dia ingin membawa Fang Zhenguo ke keluarga Kong. Itu bukan karena kekuatan Fang Zheng di tahap awal peringkat naga. Keluarga Kong memiliki kekuatan seperti ini. Satu lagi tidaklah terlalu banyak, satu lebih sedikit lebih banyak. Hal ini tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Yang dia inginkan adalah identitas ketua menteri negara pendiri Provinsi Jiangnan. Sekarang Song Siming belum mati, mereka benar-benar tidak berani main-main di Tiongkok dengan tidak bermoral. Namun selama mereka menang atas Fang Zhenguo, akan lebih mudah bagi mereka untuk menguasai Provinsi Jiangnan. Dan itu masih dalam lingkup aturan Tiongkok. Satu langkah dulu. Selangkah demi selangkah, mereka perlu mengambil kendali Provinsi Jiangnan secepat mungkin. Jika tidak, setelah kematian Song Siming, seluruh Tiongkok akan berada dalam kekacauan, dan tidak akan mudah untuk mengontrol Provinsi Jiangnan jika para pahlawan terpecah. Saat ini, beberapa orang buru-buru masuk ke gerbang. Ketika semua orang melihatnya, ternyata itu adalah anggota keluarga Wang. Setelah keluarga Wang memberitahu keluarga Kong bahwa keluarga Lu mengadakan pesta ulang tahun hari ini dan mengundang semua kekuatan besar di Provinsi Jiangnan, keluarga Kong datang langsung bersama orang-orangnya. Keluarga Wang juga datang dengan tergesa-gesa, namun mereka masih selangkah di belakang keluarga Kong. Setelah mereka tiba, mereka semua berdiri di belakang Kong Fanlin, jelas mengikuti arahan keluarga Kong. Sekarang tabel ini telah menjadi fokus semua orang. Semua orang berkumpul untuk melihat apa yang sedang terjadi. Fang Zhenguo sedikit marah saat mendengar perkataan Kong Fanlin. Tetapi ketika saya berpikir bahwa anggota Dewan Lin Donglin akan segera datang, dia akan mengambil tindakan terhadap keluarga Kong, untuk menakut-nakuti monyet dan memperingatkan semua keluarga yang tertutup, agar tidak menimbulkan kekacauan di Tiongkok. Keluarga Kong akan segera menjadi sejarah. Mengapa dia harus peduli pada orang yang sekarat? Jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Kong, jika keluarga Kong dapat hidup dengan baik, datang dan beritahu saya kata-kata ini hari ini, dan mungkin saya akan setuju dengan Anda. Oh, apa maksud Tuan Fang? Beberapa kebingungan. Kamu akan mengerti maksudku nanti. Dan, izinkan aku mengingatkanmu dulu bahwa kursi ini bukan untukmu. Ketika pemilik yang sah datang, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Kong Fanlin dia menurunkan kakinya dan menatap lurus ke arah Fang Zhenguo dengan mata menyipit. Fang Zhenguo adalah gubernur Provinsi Jiangnan. Dia tidak bodoh dan tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. Sekarang setelah dikatakan, hal itu harus memiliki dasar yang kuat. Jadi siapa yang akan datang? Mungkinkah itu adalah anggota senior Tiongkok?
Kong Fanlin juga kaget. Jika Fang Zhenguo benar-benar mengundang para eksekutif puncak Tiongkok, ini akan sedikit merepotkan. Keluarga Kongnya hanya dapat dianggap memiliki tingkat yang sama di antara sekte dan klan tersembunyi, jadi dia juga menjadikan provinsi Jiangnan yang berperingkat relatif rendah sebagai targetnya. Tujuannya bukan untuk menonjol dan menarik perhatian manajemen puncak Tiongkok. Yang harus diperhatikan oleh para pemimpin tertinggi Tiongkok saat ini adalah provinsi-provinsi besar yang berada di peringkat teratas dan kota-kota metropolitan internasional seperti Kyoto dan Shanghai. Bagaimana Anda bisa mempunyai energi untuk datang ke provinsi Jiangnan, tempat yang menempati peringkat rendah dalam daftar? Kong Fanlin sedikit ragu-ragu, tapi setelah memikirkannya, saya merasa lega. Lalu bagaimana jika para eksekutif puncak dari Tiongkok datang? Keluarga Kong tidak melanggar hukum Tiongkok. Semuanya dilakukan sesuai aturan dan regulasi. Kalaupun ada pelanggaran, itu baru akan terjadi setelah kematian Song Simin. Jika saatnya tiba, bukan hanya keluarga Kong yang akan melanggarnya. Sekarang bahkan Tiongkok tidak ada hubungannya dengan keluarga Kong. Setelah memikirkannya, Kong Fanlin menjadi santai. Kong Fanlin menatap Fang Zhenguo. Namun, Fang Zhenguo sama sekali tidak membencinya. Meskipun kamu kuat, aku punya pendukung yang kuat. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Selain itu, keluarga Kong akan menjadi keluarga tersembunyi pertama yang dimusnahkan setelah hari ini. Peran keluarga Kong adalah memberi contoh bagi keluarga dan sekte tersembunyi lainnya. Itu saja, Fang Zhenguo, apakah kamu pikir kamu dapat bertindak tidak bermoral di depanku karena kamu memiliki Tiongkok di belakangmu? Tidakkah kamu tahu bahwa masa Song Simin akan tiba? Pada saat itu, Tiongkok akan berantakan, dan akan ada kekuatan besar yang memimpin oleh kerajaan elang yang mengincar mereka. Ada banyak sekte dan keluarga tersembunyi yang kuat yang ingin bergabung dengan dunia dan menduduki sumber daya. Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri tanpa cedera dari kepala menteri provinsi Jiangnan? Kong Fanlin menatap. Fang Zhenguo berkata dengan serius. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Berita bahwa kematian Song Simin semakin dekat hanya menyebar di kalangan keluarga yang berpengetahuan luas atau berkuasa. Setidaknya 10% keluarga yang hadir tidak mengetahui berita tersebut. Sekarang saya mendengar dari keluarga Kong bahwa akhir Song Simin sudah dekat dan Tiongkok akan segera runtuh. Hati setiap orang berantakan. Dulu Tiongkok benar-benar tidak dapat menekan sekte dan keluarga tersembunyi ini. Hari-hari baik mereka telah berakhir. Apa yang harus saya lakukan? Masing-masing dari mereka akan menjadi mata dari keluarga dan sekte tersembunyi ini. Brengsek, Kong Fanlin, kamu sangat berani. Beraninya kamu berbicara omong kosong dan mengacaukan Tiongkok. Itu mempengaruhi stabilitas masyarakat Tiongkok dan kamu benar-benar ceroboh. Seluruh keluarga Kongmu akan membayar harga atas perkataanmu. Fang Zhenguo tiba-tiba berdiri dan berteriak keras. Dia meraung, keluarga Wang bingung, keluarga Kong bingung. Keluarga besar lainnya di provinsi Jiangnan juga bingung. Bahkan Kong Fanlin, kepala keluarga Kong pun ikut bingung. Kong Fanlin adalah kepala keluarga Kong, keluarga penyendiri, dan orang yang menduduki peringkat teratas dalam peringkat naga. Tidak hanya dia kuat, identitasnya bahkan lebih menakjubkan. Pernahkah Anda dihina seperti ini? Sekarang, pengecualian dibuat di depan begitu banyak orang oleh sampah dari tahap awal peringkat naga. Siapa sangka, dia tidak dapat menduganya. Bahkan kedua tetua dan anggota muda dari keluarga Kong, maupun keluarga Wang yang berdiri di akhir. Bahkan kekuatan keluarga lain di provinsi Jiangnan tidak dapat memikirkannya. Kapan Presiden Fang Zhenguo menjadi begitu berkuasa? Mereka ingat ketika mereka bersatu untuk meminta bantuan Fang Zhenguo belum lama ini.
Fang Zhenguo hanya mengatakan bahwa Tiongkok tidak akan membiarkan keluarga penyendiri ini melakukan apapun yang mereka inginkan, dan menyuruh mereka menunggu dengan tenang. Anda jelas tidak ingin menyinggung keluarga Kong, tapi sekarang Anda berani menghadapi keluarga Kong di depan banyak orang. Obat apa yang diminum Fang Zhenguo? Ketika Kong Fanlin bereaksi, darahnya melonjak dan wajahnya memerah. Fang Zhenguo tidak hanya menghina dirinya, Kong Fanlin, tapi juga menghina seluruh keluarga Kong. Fang Zhenguo, kamu mencari kematian. Kong Fanlin mengertakkan gigi dan mengatakan ini. Momentumnya tiba-tiba terlepas, dan dia sepertinya sangat ingin membunuh Fang Zhenguo di sini. Orang-orang di sekitarnya merasa diselimuti aura yang menyesakkan. Momentum puncak Kong Fanlin dilepaskan olehnya dengan seluruh kekuatannya. Hari ini dia memberikan pelajaran kepada semua kekuatan di Provinsi Jiangnan. Biarkan mereka tahu bahwa aliansi apapun akan berantakan jika dihadapkan pada kekuatan absolut. Anda ingin bersatu untuk menghadapi keluarga Kong saya. Tetapi Anda tidak tahu bahwa keluarga Kong saya dapat memusnahkan semua orang dengan mencapai puncak peringkat naga. Inilah perbedaan kekuatannya, itu tidak bisa ditebus dengan beberapa sampah lagi. Tapi dia tidak akan benar-benar membunuh Fang Zhenguo. Fang Zhenguo saat ini tidak bisa mati di tangan keluarga Kong. Karena dia masih menjadi panglima tertinggi Provinsi Huaxia Jiangnan, dan Song Ximin, Dinghai Shenzhen di belakang Huaxia, belum mati. Namun dia juga ingin memberi pelajaran mendalam pada Fang Zhenguo, memberitahu dia akibat dari menghina keluarga Kongnya. Setelah Song Ximin pergi, Fang Zhenguo akan menjadi orang pertama di keluarga Kong yang dibunuh. Fang Zhenguo berani menghina seluruh keluarga Kong di depan banyak keluarga di Provinsi Jiangnan. Jika dia tidak mati, keluarga Kong akan menjadi lelucon bagi seluruh Tiongkok mulai sekarang dan kehilangan muka. Jika dia tidak mati, bagaimana keluarga Kong akan menguasai seluruh Provinsi Jiangnan di masa depan? Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Fang Zhenguo juga kewalahan dengan momentum Kong Fanlin dan merasa sedikit sesak di dadanya. Momentum di puncak daftar naga memang kuat. Dia hanya bisa menahan diri di tahap awal peringkat naga. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia mungkin tidak akan mampu bertahan dalam 3 gerakan di tangan Kong Fanlin. Namun, Fang Zhenguo sama sekali tidak peduli dengan ancaman Kong Fanlin. Alasan kenapa saya berani berbicara dengan Kong Fanlin seperti ini, itu karena dia telah mengamati pintu dan melihat Lin Dong masuk, dan ingin pamer di depan penasihat Lin. Menahan momentum luar biasa dari Kong Fanlin di puncak peringkat naga, Fang Zhenguo menjawab dengan lantang, Kong Fanlin, tidak masalah jika saya mati, tapi jangan coba-coba main-main dengan saya. Tiongkok punya datang dari ribuan tahun yang lalu hingga saat ini. Bukan kalian keluarga tersembunyi yang bisa mendapat masalah. Jangan dengarkan apa yang dikatakan Kong Fanlin. Negara kita stabil seperti gunung orang lain yang akan berdiri. Fang Zhenguo, saya pikir Anda benar-benar tidak ingin hidup lagi. Tepat ketika semua orang mengalami kesulitan bernapas, sebuah suara malas terdengar di telinga mereka. Siapa yang tidak ingin hidup lagi? Kenapa menurutku yang tidak ingin hidup adalah keluarga Kongmu? Lalu semua orang merasakan tekanan pada tubuh mereka mengendur dan mereka semua mengikuti suara itu. Saya melihat seorang pria muda berusia 20-an dengan temperamen luar biasa berjalan mendekat. Sombong, berani. 3 pemuda di belakang Kong Fanlin berdiri pada saat yang sama dan menunjuk ke arah Lin Dong dan berkata, ketiganya adalah anak muda paling berprestasi di generasi keluarga Kong ini. Mereka juga merupakan pesaing kuat untuk menjadi pewaris pertama keluarga Kong. Posisi pewaris pertama keluarga Kong masih lowong. Ingin mendapatkan posisi ini, atau pecahkan cerminnya. Dari daftar naga setengah langkah hingga daftar naga.
Jika tidak ada yang bisa memecahkan cermin, mereka hanya bisa memberikan kontribusi yang besar bagi keluarga. Jadi mereka semua ingin bekerja keras untuk mengekspresikan diri. Kepala keluarga Kong Van Lin, baru saja berbicara, tetapi mereka tidak berani menyela. Sekarang jika ada pemuda yang keluar dan berani berbicara dengan kepala keluarga Kong seperti ini, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan untuk pamer ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti ini padaku, kepala keluarga Kong? Apakah menurutmu umurmu panjang? Katakan, bagaimana kamu ingin mati? Aku bisa mewujudkannya untukmu. Kamu masih punya waktu untuk bunuh diri sekarang, jika tidak, kamu tidak hanya akan mati, tetapi keluargamu akan terlibat dan dihukum oleh 9 klan. Lin Dong mengabaikan orang-orang ini. Mereka tidak cukup memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Bahkan Kong Van Lin, kepala keluarga Kong, menurut pendapat Lin Dong tidak memenuhi syarat. Apakah yang baru saja kamu katakan mewakili keluarga Kong atau hanya dirimu sendiri? Lin Dong memandang Kong Van Lin dan bertanya. Melihat Lin Dong sama sekali mengabaikan mereka, ketiga calon pewaris keluarga Kong mengambil tindakan dan bergegas menuju Lin Dong. Mereka semua berlomba-lomba untuk menangkap Lin Dong terlebih dahulu dan kemudian menyerahkannya kepada pemimpin keluarga. Untuk membuktikan bahwa dia adalah pemuda terbaik di keluarga Kong. Bang bang bang, 3 suara keras berturut-turut. Bahkan sebelum mereka menyentuh Lin Dong, mereka sudah dihempaskan oleh kekuatan yang sangat besar. Kedua tetua keluarga Kong di belakang Kong Van Lin dengan cepat mengambil tindakan untuk menjemput mereka bertiga. Kali ini bukan Lin Dong yang mengambil tindakan, melainkan Fang Zhenguo, Ketua Menteri Provinsi Jiangnan. Ketiga calon penerus keluarga Kong hanya berada di separuh daftar, jadi wajar saja mereka tidak akan menjadi lawan Fang Zhenguo. Saat ini, Fang Zhenguo sudah berdiri di depan Lin Dong dan berteriak dengan hormat, Tuan Lin. Dia tidak berani memanggil penasihat Lin, karena identitas Lin Dong belum terungkap. Jadi saya hanya bisa memanggilnya Tuan Lin. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Bahkan keluarga Kong pun tidak terkecuali. Fang Zhenguo, Kepala Menteri Provinsi Jiangnan, sebenarnya sangat menghormati seorang pemuda berusia awal 20-an. Ini bukan lagi sebuah kejutan. Sebaliknya, mereka terkejut. Lu Chen, Lu Xiao, dan Tuan Lu juga membuka mata lebar-lebar dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Dapat dikatakan bahwa Tuan Lu dan Lu Chen paling mengetahui detail Lin Dong. Meskipun Lin Dong sangat berbakat, dia mungkin juga memiliki guru misterius yang sangat kuat. Tapi mereka tidak mengerti kenapa founder guild memanggil Lin Dong dengan penuh hormat sebagai Master Lin. Mungkinkah guru misterius Lin Dong memiliki identitas yang luar biasa? Hanya dengan cara inilah kami dapat menjelaskan mengapa founder guild memanggilnya Master Lin dengan penuh hormat. Ini semua terjadi begitu cepat sekarang. Ambil tindakan dari 3 anak muda keluarga Kong. Hanya butuh waktu kurang dari 10 detik untuk melawan 3 orang dari Fang Zhenguo dan berdiri dengan hormat di depannya. Banyak orang masih belum bereaksi. Kong Van Lin menatap Lin Dong. Ketika Lin Dong masuk, dia merasa pemuda ini tidak sederhana. Tapi dia tidak bisa merasakan nafas apapun dari tubuh Lin Dong. Ini membuatnya sangat bingung, sedemikian rupa sehingga ketika beberapa anggota muda keluarga Kong mengambil tindakan dan disingkirkan oleh Fang Zhenguo, dia tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Dan dia tidak menyangka Fang Zhenguo benar-benar berani menindak keturunan keluarga Kong. Pria ini telah dijatuhi hukuman mati olehnya. Begitu Song Simin jatuh, dia akan segera membunuh Fang Zhenguo. Sekarang dia bertanya-tanya siapa pemuda yang tiba-tiba muncul itu. Bagaimana Fang Zhenguo bisa begitu dihormati? Identitas jelas tidak sederhana.
Mungkinkah kursi yang Anda duduki sekarang disediakan untuk pihak lain? Dia seharusnya adalah keturunan pejabat tinggi Tiongkok tertentu. Fang Zhenguo, apakah kamu sudah menyelesaikan apa yang aku katakan? Tanya Lindong. Kembalilah ke Tuan Lin, pengaturan telah dibuat dan daerah sekitarnya telah ditutup. Tidak ada orang biasa yang akan masuk. Fang Zhenguo menjawab dengan suara rendah. Bagus sekali, Lindong selesai berbicara, tetapi tidak melanjutkan. Tapi teruslah bergerak maju. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai sisi berlawanan dari Kong Fanlin. Karena kekuatan mentalnya yang luar biasa, inderanya tajam. Saat berada di luar, saya mendengar ucapan Kong Fanlin. Sungguh, kini hampir semua sekte dan keluarga tersembunyi menunggu kematian Song Simin. Segera setelah Song Simin meninggal, situasi pemerintahan separatis akan segera terbentuk, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat akan mulai merampas sumber daya Tiongkok. Konsekuensinya adalah orang biasa tidak lagi mempunyai status apapun. Mereka hanya boleh dibantai oleh sekte dan keluarga tersembunyi ini. Pada saat itu, Tiongkok akan menjadi tempat kekacauan kedua. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Song Simin telah sembuh sendiri dan telah kembali ke kondisi puncaknya. Dan umurnya masih 10 tahun, rencana orang-orang ini pasti gagal. Namun, sekte dan keluarga tersembunyi ini masih perlu dikejutkan. Kalau begitu, mari kita gunakan kehancuran keluarga Kong sebagai peringatan bagi orang lain. Izinkan saya bertanya lagi, apakah yang baru saja Anda katakan hanya mewakili diri Anda sendiri? Atau apakah Anda mewakili keluarga Kong Anda? Lindong memandang Kong Fanlin dan bertanya dengan serius. Jadi bagaimana jika saya mewakili diri saya sendiri? Bagaimana jika saya mewakili keluarga Kong? Tanya Kong Fanlin sambil menyipitkan matanya. Jika kamu mewakili dirimu sendiri, maka kamu akan mati. Jika kamu mewakili keluarga Kong, maka keluarga Kong akan hancur. Siapa kamu? Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku, Anda hanya perlu memberitahu saya itu jawabannya. Bagaimana jika saya tidak mengatakannya? Kalau begitu saya pikir Anda mewakili keluarga Kong. Jadi bagaimana jika Anda ingin menghancurkan saya? Hancurkan keluarga Kongku, kata Kong Fanlin dengan nada menghina. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Lindong hanyalah orang biasa. Bahkan jika dia adalah junior dari pejabat tinggi Tiongkok, orang biasa tidak dapat memiliki status setinggi itu. Belum lagi ingin menghancurkan keluarga Kong mereka. Apakah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Atau keluarga Kongmu? Jika aku ingin menghancurkanmu, aku akan melakukannya sendiri. Oh, hanya kamu, hancurkan keluarga Kongku? Kong Fanlin tertawa ketika dia berbicara. Beraninya orang biasa mengatakan bahwa dia akan menghancurkan keluarga Kong. Ini sangat menyedihkan. Bersambung.